Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hai semuanya, jumpa lagi bersama saya di channel Nur Alam Salim. Ya, kali ini saya akan membahas tentang fungsi kuadrat, ya ini bentuk umum fungsi kuadrat. Ya, fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c, di mana a-nya tidak sama dengan 0. Karena kalau sama dengan 0 berarti bukan fungsi kuadrat. Ya, saya langsung saja. Jadi, untuk fungsi kuadrat, di kegunaan umumnya nanti fungsi kuadrat itu, ya diperhatikan gambar ini kegunaan dari fungsi kuadrat. Kita bisa, ini adalah lintasan bola basket, ya bentuknya parabol, ya sama dengan ini kita main bola, tendangan ini membentuk parabol. Demikian juga ini ada tembakan meriam, ya bentuknya parabol. Ini fungsi parabol atau fungsi kuadrat. Jadi kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari nantinya seperti ini. Ya, sebelum kita bahas itu, mari kita lihat cara menggambar fungsi kuadrat. Kemudian di akhirnya nanti kita akan melihat sifat-sifat atau karakter dari fungsi kuadrat. Ya, ini bentuknya saya selalu ikutkan. Ya, saya langsung berikan contoh. Ya, gambarlah grafik fungsi dengan melengkapi tabel. Jadi untuk menggambar, kalau bentuknya sederhana seperti ini, kita bisa membuatkan tabel. Ya, boleh juga kita ada nanti cara kedua untuk contoh berikutnya, ada cara lainnya. Ya, jadi di sini ada, kita ambil kalau x-nya kita ganti dengan min 3, maka kita masukkan di sini berarti x-nya min 3 pangkat 2, berarti jelasnya nilai fx-nya atau y-nya itu sama dengan 9. Ya, maka koordinatnya jelasnya min 3,9. Ya, demikian juga kalau min 2 jelasnya min 2 pangkat 2 adalah 4, berarti koordinatnya adalah min 2,4 dan seterusnya. Ya, seperti ini saya rasa sudah dipaham ini. 1 pangkat 2 1, 1,1 dan seterusnya ini. Ya, dari titik-titik ini, ya kita buatkan pada garis ini. Saya langsung ambil di sini kertas bergaris, kemudian kita ini min 3,9 titiknya taruh di sini, berarti min 3,9. Ya, di situ. Kemudian yang berikut ini 0,0, 1,1, 2,4 dan 3,9. Jadi ini lintasannya ini, ya kita tinggal hubungkan semua titik-titik ini. Jadi bentuknya ini diperhalus, kita perhalus, tidak seperti kita langsung lancip di sini. Jadi sini kita perhalus, jadi bentuknya seperti ini. Ini ya kurva atau grafik dari fungsi koordinat fx sama dengan x pangkat 2. Jadi kita bisa melengkapi tabel-tabel seperti ini. Ya, kalau min 3 berapa dan seterusnya. Seperti ini. Ini cara sederhana cara menggambar grafik fungsi koordinat dengan rumus fx sama dengan x pangkat 2. Ya, kita lanjut dengan cara yang lain, contoh 2. Ya, sebelum saya bahas contoh 2, ya saya ingatkan kepada siapa saja yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe, kemudian dinyalakan tanda lonceng, jangan lupa like, dikomentari dan dibagikan. Ya, contoh yang kedua, ini ada gambarlah grafik fungsi kuadrat. Ini fx sama dengan x pangkat 2 kurang 2x kurang 8. Ya, jadi kalau kita lihat bentuk umumnya, ini berarti a-nya itu adalah 1, a-nya 1, kemudian b-nya min 2 dan c-nya min 8. Ya, cara menggambar seperti ini, maka yang pertama kita harus cari titik potong terhadap sumbu x dan titik potong terhadap sumbu y. Ya, kurvanya memotong di mana? Di sumbu x, dan memotong di titik mana? Di sumbu y. Ya, caranya kalau dia memotong sumbu y, maka jelasnya x-nya yang 0. Ya, kalau memotong sumbu y, maka jelasnya x-nya itu sama dengan 0. Ya, tinggal kita masukkan di sini. Berarti masukkan x-nya kita ganti dengan 0. Maka diperoleh seperti ini. Ya, ini y kan sama dengan fx. Berarti 0 pangkat 2 dikurang 2 kali 0 kurang 8. Jelasnya ini y sama dengan min 8. Maka titik potongnya di sumbu y itu adalah 0, min 8. Ya, seperti ini. Kemudian yang berikut kita cari lagi titik potong di sumbu x. Dia memotong di sumbu x, maka jelasnya y-nya sama dengan 0. Ya, kalau y-nya sama dengan 0 berarti kita ganti ini dengan 0. Jadi kalau ini saya rasa sudah dibahas, ini berarti sama dengan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat kita sudah bahas sebelumnya.
Ya, boleh dengan cara memfaktorkan atau menggunakan rumus ABC atau melengkapkan kode sempurna. Ya, kalau begini kita cukup mengerjakan dengan cara memfaktorkan. Ya, faktor dari min 8 jika dikurangkan menghasilkan 2, berarti min 4 dan 2. Ya, berarti min 4 dan 2. Ya, maka diperoleh jelasnya X1-nya itu adalah min 2 dan X2-nya adalah min 4. Ya, dengan kita hubungkan dengan ini berarti Y-nya 0, berarti di sini titik potongnya jelasnya min 2,0 dan 4,0. Ya, min 2,0 dan 4,0. Ini titik potong terhadap sumbu X-nya. Ya, yang berikut ada sumbu simetri. Ya, dan jelasnya kalau kurva parabol maka ada sumbu simetrinya yang membagi dua kurva tersebut. Itu disebut dengan sumbu simetri. Ya, dirumuskan dengan ini X sama dengan min B per 2A. Ya, di sini tadi saya katakan A-nya adalah 1, B-nya min 2, dan C-nya itu adalah min 8. Ya, tinggal kita masukkan. Berarti min, B-nya min 2. 2 kali A berarti 2 kali 1. Ya, seperti ini. Min, ini min kali min jadi jelasnya plus 2 kali 1 2, ya, maka diperoleh 2 bagi 2 sama dengan 1. Ya, sumbu simetrinya nanti berarti sumbu simetrinya pertengahannya itu adalah X-nya sama dengan 1. Ya, yang berikut ada titik maksimum atau titik minimum atau titik puncak. Ya, dirumuskan ini min B per 2A, min D per 4A. Atau cara lainnya, kalau X-nya sama dengan 1 kita masukkan di sini. Itu cara lainnya juga, berarti 1 pangkat 2 kurang 2 kali 1 kurang 8. Ini berarti 1 kurang 10 berarti min 9. Ya, atau kita gunakan rumus ini D min B pangkat 2, jadi D sama dengan B pangkat 2 kurang 4AC. B pangkat 2 berarti min 2 pangkat 2 kurang 4 kali 1 kali min 8. Ya, seperti ini. Ini min kali min jadi positif. Jadi 32 ditambah 4 jadi 36. D-nya 36. Kemudian kita bagi dengan 4 kali 1, 4A. Berarti 36 bagi 4 itu 9, ada minnya berarti min 9. Berarti di sini titik maksimum atau minimumnya itu adalah 1. Ini sudah ada 1, min B per 2A itu adalah 1, min 9. Atau sama seperti ini. 1 pangkat 2, 1. 2 kali 1, 2, min 2. Kurang 8, min 10. 1 kurang 10 berarti min 9. Ya, sama itu. Ya, berarti 1, min 9. Itulah titik balik. Nah, titik balik atau titik puncak atau titik maksimum atau minimum. Ya, setelah itu kita tinggal hubung-hubungkan titik-titik yang ada. Ya, yang pertama ini memotong sumbu Y di titik 0, min 8. Kemudian memotong sumbu X di min 2,0 dan 4,0. Ya, jelasnya kurvanya begini. Kemudian sumbu simetrinya. Ya, ini sumbu simetrinya, ini sumbu simetrinya yang membagi 2. Kemudian titik balik. Ya, ini berarti titik minimum karena dia di bawah. Karena dia di bawah berarti namanya titik minimum. Kalau dia di atas namanya titik maksimum atau titik puncak. Ya, kita tinggal hubungkan garis ini maka diperoleh seperti ini. Ya. Ingat kalau A-nya positif maka terbuka ke atas ini. Ya, kemudian kalau D-nya positif maka memotong di 2 titik. Itu, ini gambarnya. Jadi cara menggambarnya seperti ini. Kita lanjut dengan contoh yang lain. Contoh 3. Ya, bagaimana kalau A-nya min? Ya, tadi A-nya positif atau A-nya besar 0, sekarang A-nya kecil dari 0. Ya, seperti ini. Berarti A-nya min 2, B-nya min 4, dan C-nya 6. Ya, cara menggambarnya sama. Ya, kita tentukan titik potongnya. Ya, seperti ini. X-nya 0, kita masukkan berarti Y-nya sama dengan 6. Berarti titik memotong sumbu Y di titik 0,6. Ya, demikian juga untuk sumbu X. Ya, Y-nya 0. Kalau memotong sumbu X maka Y-nya 0. Berarti ini diganti dengan 0 jadi seperti ini. Min 2X pangkat 2 kurang 4X tambah 6 sama dengan 0. Ya, ini kita bisa bagi 2 semua atau bagi min 2. Bagi min 2 maka jadi seperti ini. Min 2 bagi min 2 1. X pangkat 2 ini. Min 4 bagi min 2 berarti 2. 6 bagi min 2 min 3. Ya, kalau kita faktorkan ini maka jadi seperti ini faktornya. Ya, caranya kan kemarin sudah. Ya, maka diperoleh X1 nya itu min 3 dan X2 nya 1. Jadi min 3,0 dan 1,0. Ya, inilah titik potongnya. Min 3,0 dan
1,0. Ya, caranya juga sama yang berikut, itu sumbu simetrinya. Ya, min B, min 4. 2 kali A, 2 kali min 1. 2 kali min 2. Ya, jadi seperti ini. Ini min, ini jadi positif. Ya, karena ada 3 minnya, maka jelasnya hasilnya adalah min. 4 bagi min 4. Maka jelasnya itu adalah min 1. Ya, jadi sumbu simetrinya di titik atau di X sama dengan min 1. Ya, kalau untuk menentukan titik maksimum atau titik minimumnya atau titik baliknya, ini kita masukkan saja di sini min 1 pangkat 2 dan seterusnya kita ganti. Atau kita gunakan rumus ini min D per 4A, ini kan sudah ada min 1. Min B per 2A sudah ada, itu min 1 nilainya. Jadi tinggal kita cari D-nya. Ya, B pangkat 2 kurang 4AC. Ya, B-nya min 4 pangkat 2, 4 kali min 2 kali 6. Ya, seperti ini. Ya, jelas ini 16, ini positif, berarti tambah 8 kali 6, 48. Ya, berarti diskriminannya, ini nama D itu adalah diskriminannya. Ya, diskriminan namanya. Itu 64. 64 bagi 4 kali min 2, min 8. Min bagi min, ya positif. Ya, 64 bagi 8 berarti 8. Maka ini titik balik atau titik maksimum atau minimumnya itu adalah min 1,8. Ya, atau kita masukkan saja di sini min 1, X-nya kita ganti min 1, maka akan diperoleh juga 8. Ya, sudah ada titik-titiknya, ini kita tinggal gambarkan. Ya, memotong sumbu Y di titik 0,6, memotong sumbu X di titik min 3,0 dan 1,0. Ya, kemudian titik, ya ini berarti dia di atas ini namanya titik maksimum. Ya, titik maksimumnya itu adalah min 1,8. Ya, maka diperoleh gambar grafiknya seperti ini ya. Ingat, kalau dia A-nya min, maka dia menghadap ke bawah. Itu. Ya, ini cara menggambar contoh yang ketiga. Kita lanjut dengan contoh yang keempat. Ya, gambarlah grafik. Ya, di sini saya ambil contoh yang lain. Kemudian dia punya hasil itu adalah diskriminannya min. Bagaimana kalau diskriminannya min? Ya, kita cari titik potongnya. Yang pertama, memotong sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0, maka jelasnya 0 berarti Y-nya min 6. Ya, berarti memotong sumbu Y di titik 0, min 6. Berikut untuk yang memotong sumbu X. Ya, jelasnya ini kita tidak bisa faktorkan ini. Ya, karena tidak bisa difaktorkan, maka kita selidiki diskriminannya atau D-nya. Ya, kalau jelasnya D-nya min, maka jelasnya tidak bisa difaktorkan. Ya, ya seperti ini. Maka diperoleh D-nya itu adalah min 8. Kalau dia min 8 itu namanya imajiner. Imajiner artinya dia tidak akan memotong sumbu X. Berarti dia tidak akan memotong atau tidak akan menyentuh atau menyinggung sumbu X. Ya, jadi tidak ada titik potongnya dengan sumbu X. Kalau D-nya min. Ya, karena D-nya min atau D-nya kurang dari 0, ya, maka kurvanya tidak memotong sumbu X. Ya, selanjutnya sumbu simetrinya yaitu X sama dengan min B per 2A. Ya, B-nya adalah 4, berarti min 4. 2 kali A-nya min 1, berarti min 4 per min 2 atau sama dengan 2. Ya, jadi sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2. Sekarang titik maksimum atau minimumnya yaitu ini. Ya, sudah ada, yaitu 2. Tinggal kita cari diskriminannya, rumus ini. Ya, saya langsung saja karena sudah paham, maka diperoleh diskriminannya itu adalah min 8. Jadi min 8 min D, ya positif 8, 4 kali min 1 min 4, 8 bagi min 4 itu adalah, jadi titik maksimum adalah 2, min 2. Ya, 2, min 2. Ya, jadi kurvanya bentuknya seperti ini. Ini titik potong dengan sumbu Y, kemudian titik balik atau titik puncak. Ya, kemudian grafiknya seperti ini. Jadi ingat, ini kalau diskriminannya kurang dari 0, maka atau imajiner, dia tidak memotong sumbu X. Ya, lanjut. Ya, dari hasil ini atau contoh-contoh di atas, maka diperoleh ini grafik fungsi kuadrat ini fx sama dengan x pangkat 2. Ini A-nya positif,
maka grafiknya menghadap ke atas. Kemudian dia menyinggung sumbu X karena diskriminannya 0. Berikut yang nomor 2, grafiknya ini A-nya masih tetap, A-nya masih positif, besar 0, berarti dia tetap terbuka ke atas ini. Kalau A-nya positif, terbuka ke atas, kemudian diskriminannya besar dari 0, maka dia memotong sumbu X di 2 titik. Berikut yang ketiga, kurva ini A-nya min, ya berarti grafiknya terbuka ke bawah. Kemudian diskriminannya besar dari 0, maka dia juga memotong sumbu X di 2 titik. Kemudian yang keempat, ya ini min, A-nya min berarti tetap terbuka ke bawah. Ya, kemudian ini diskriminannya ini tidak memotong dan tidak menyinggung, berarti di imajiner, ya berarti ini tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X karena dia diskriminannya negatif. Ya, diperhatikan ini kalau yang D sama dengan 0, D sama dengan negatif, D-nya besar 0, ya seperti ini. Ya, dari hasil di atas maka ini diperoleh sifat-sifat fungsi kuadrat. Ya, hubungan antara diskriminan yaitu perhatikan ini diskriminannya rumusnya seperti ini. Diskriminan sama dengan B pangkat 2 kurang 4AC. Maka untuk D-nya besar 0, jika D-nya besar 0 maka kurvanya atau parabolnya memotong sumbu X di 2 titik. Ya, seperti ini. Memotong sumbu X di 2 titik. Kemudian kalau D-nya sama dengan 0, maka parabolanya atau kurvanya menyinggung sumbu X. Jadi hanya menyinggung atau menyentuh satu titik seperti ini, menyinggung. Kemudian yang terakhir kalau kecil 0, maka parabolanya tidak memotong sumbu X yang imajiner. Ya, seperti ini. Dia tidak memotong dan tidak menyinggung. Ya, demikian juga untuk nilai A. Ya, kalau nilai A-nya besar 0, A-nya besar 0, maka tadi terbuka ke atas. A-nya besar 0, maka parabolanya terbuka ke atas. Ini A besar 0 yang terbuka ke atas. Demikian juga kalau A-nya kecil 0, maka parabolanya atau kurvanya terbuka ke bawah. Ya, ini. Ya, kita tinggal perhatikan diskriman dengan nilai A. Ya, kalau A-nya besar 0, dia terbuka ke atas, kecil 0 terbuka ke bawah. Nah, diskrimannya seperti ini juga. Ya, ini saja materi fungsi kuadrat serta sifat-sifat dan karakteristiknya. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton sampai di sini. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.